Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak sekali nikmat-nikmat yang lainnya. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca atau melafalkan suratul Fatihah secara baik dan benar. Di sini kami menyampaikan bersama-sama, berarti tidak terkecuali diri saya pribadi juga, karena saya juga menyadari bahwa diri saya pribadi masih sangat jauh, masih banyak kekurangannya, makanya masih banyak yang perlu dipelajari, dan saya juga harus semakin giat belajar dan belajar lagi. Kenapa kali ini kita membahas surat Al-Fatihah? Karena perlu kita ingat kembali, perlu kita ketahui kembali bahwa betapa pentingnya membaca surat Al-Fatihah itu secara baik dan benar. Karena apa? Di antaranya adalah yang pertama, bahwa suratul Fatihah itu adalah kalamullah, firman Allah. Jadi tidak satu orang pun yang boleh merubah, yang boleh mengganti, yang boleh memindah ataupun menukarnya posisi di sini atau ke sana. Tidak ada yang boleh, meskipun hanya itu satu huruf saja. Karena yang perlu kita ketahui juga bahwa di sini suratul Fatihah itu adalah salah satu daripada rukun sholat. Sholat yang kita dirikan setiap harinya, setiap malamnya, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salah satu rukun sholatnya adalah bacaan surat Al-Fatihah tadi. Makanya karena itu adalah rukun daripada sholat, maka hendaklah mari kita bersama-sama mempelajari supaya bacaan pelafalan kita terhadap suratul Fatihah itu lebih baik sehingga menjadi benar. Begitupun juga dengan diri saya pribadi, saya akan terus lagi belajar, sehingga akhirnya nanti bacaan kita akan diridhoi, dan ibadah-ibadah kita pun yang lain akan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tadi kita tidak boleh merubah satu huruf pun? Ya sudah jelas, jika satu huruf pun di bacaan atau di Al-Quran itu kita rubah, contohnya dari huruf Ain berubah menjadi Ain, itu sudah jelas-jelas merubah dari arti kalimat itu tersebut, merubah kalimat tersebut. Maka dari itu kita berhati-hati sekali
sangat berhati-hati sekali. Karena kalau kita tidak berhati-hati, maka takutnya nanti firman-firman Allah, kalau Allah itu nanti akan salah kita mengartikannya. Baiklah, kita akan memulainya dari kalimat basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bis di situ huruf pertamanya huruf ba kasrah mensukunkan huruf sin. Jadi bacaan di situ adalah bis. Jadi tidak boleh dibaca menjadi bismil, tidak boleh. Ingat, huruf sukun harus sukun. Tidak boleh memantul, tidak pernah goyang, tidak boleh bergeser. Nanti ada huruf sukun yang memantul, harus memantul. Itu nanti lain bab. Ya, itu nanti namanya huruf qalqalah. Apa saja hurufnya? Qaf, bujaddin. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Tetapi huruf qalqalah tersebut dan hukum-hukum bacaan yang lain, entah itu mahal, apa itu ilmu tajwidnya, hukum matnya, ahkamun nun sakinati wa tanwinin, atau ahkamun mim sakinati min sukun, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Kita untuk kali ini kita akan membahas tentang suratul Fatihah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, tadi kalimat basmalahnya belum kita tuntaskan. Bismillah, bismillah dibedakan step by step. Bis dulu baru millah, jangan disambung. Jangan seperti itu. Itu adalah baca atau cara yang salah. Millah, lanya itu mat tabi'i, yaitu mat yang harus dibacanya 2 harokat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sama dengan Rahma, 2 harokat juga, karena itu termasuk mad asli atau mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ha yang tipis, ya ha halus, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Harus apa yang ada di tulisan itu, di Al-Quran itu, itulah yang kita sampaikan melalui lisan kita, supaya bisa dibilang amanah. Jangan sampai dilebihkan, jangan sampai dikurangkan, atau jangan sampai tertukar dengan huruf-huruf yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, hinnya kok panjang, tidak sama dengan ma atau la. Oh, itu beda nama. Di kalimat rahim di sini adalah mad arid lis sukun, yang hukum bacaannya ada 3 pilihan. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, dan juga boleh dibaca 6 harokat. Jadi di antara 3 pilihan ini tadi kita boleh memilih dari salah satunya. Akan tetapi di dalam tata cara membaca Al-Quran kita harus konsisten.
konsekuen atau konsisten. Apa arti konsisten? Jika di ayat yang pertama, contoh tadi di basmalahnya kita mengambilnya 2 harokat, maka di ayat-ayat berikutnya sampai ayat terakhir sebaiknya kita membacanya 2 harokat juga. Atau jika di kalimat pertama atau basmalahnya kita mengambil 4 harokat, maka di ayat-ayat berikutnya pun sebaiknya diambil dengan atau dibaca dengan 4 harokat pula. Atau jika di kalimat yang pertama, di ayat yang pertama tadi kita membacanya 6 harokat, maka mad arif sukun yang berikutnya sampai terakhir sebaiknya kita membacanya dengan harokat yang sama, jumlah harokat yang sama. Begitu. Sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif fathah A mensukunkan lam, jadi bacaan yang betul bukan Allah atau alham, tidak boleh. Sukunkan dulu lamnya. Alhamdulillah. Hati-hati terhadap huruf sukun. Apapun huruf sukunnya, kita harus berhati-hati. Apalagi nanti ada huruf nun sukun. Nun sukun itu nanti di situ sudah ada bahasanya sendiri dalam ilmu tajwid. Seperti apa? Ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Jika bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah, nanti itu akan dibagi menjadi sekian bagian, dinamakan ini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa dan izhar. Akan tetapi masalah itu kita bisa bahas di waktu berikutnya, di waktu yang lain. Alhamdulillahi Rabbil itu ain. Jangan sampai kita ganti menjadi hamzah atau alif. Rabbil jangan sampai dibaca Rabbil Alamin. Itu sudah berubah arti. Kita sudah melanggar kaidah baca Al-Quran. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Rahnya halus tipis, jangan sampai Rahmanir Rahim, tidak boleh. Itu bacaan yang salah. Sekali lagi kita harus hati-hati, teliti sekali di dalam membacanya. Maliki yaumiddin. Di sini tidak banyak yang kita dengar kesalahan-kesalahan di masyarakat, di lingkungan kita masing-masing. Yang sering banyak itu tadi alamin, ar-raham, ar-rahmani, rahmani, bukan rahman, bukan, karena di situ nun tidak sukun. Jadi yang betul Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya harus ada tekanan. Karena apa? Karena di atas huruf iya itu ada tanda tasydid. Jadi tanda tasydid itu harus dibaca dengan cara ditekan. Bukan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan seakan-akan ada huruf alif berkasroh kemudian mensukunkan huruf ya. Tapi di situ bukan begitu, bukan iya-nya sukun, tetapi ya itu bertanda tasydid, jadi harus ditekan. Iyyaka na'budu wa kemudian wa yang kedua juga begitu, tasydid harus diingat, ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in di situ ain, bukan hamzah. Nasta'in sudah berubah arti. Kemudian kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas shad. Subas. Jangan sampai kita menggantinya dengan huruf yang lain. Di antaranya huruf sa, sin,
shin, tidak boleh. Masing-masing huruf di dalam huruf hijaiyah itu sudah punya nama masing-masing, dan secara otomatis pula cara pelafalan atau cara bacanya pun harus berbeda-beda. Masing-masing punya karakter dan sifat sendiri-sendiri. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Tapi ilmu tajwidnya kita lanjutkan, kita bahas di waktu yang berbeda. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, to, huruf to, bukan ta. Ya, perhatikan. Siratal, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'am. Ingat, di situ sering kita dengar an'am diainkan dua-duanya. Padahal di situ yang benar, yang tertera tertulis dengan jelas di situ adalah an'am. Ain fathah a masukunkan nun, an baru bertemu dengan huruf ain. Izhar harus jelas. An'amta 'alaihim, jangan dihamzahkan dua-duanya. An'amta salah, ataupun jangan sampai diainkan dua-duanya. An'am salah. Kita harus membacanya sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai kita menggantinya dengan huruf-huruf yang lain, atau kita merubahnya, atau kita menukarkan dengan huruf-huruf yang manapun, tidak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 'alaihim ain di situ, jangan sampai dibaca hamzah 'alaihim. Ghairil maghdubi, lam sukun. Ghairil, jangan sampai ghairil lambar, tidak boleh. Harus kita hati-hati di dalam huruf sukun. Setelah ghairil, kemudian kita beranjak ke huruf berikutnya. Mag, mim fathah mensukunkan huruf ghin atau ghain, dan yang menyebutnya seperti itu juga. Jadi mim fathah ma mensukunkan huruf ghin, jadinya bacaannya seperti mag, ditahan ghain sukun mag, ghairubal, jangan sampai ghairil maghdu, jangan dipantulkan. Itu bukan huruf qalqalah. Ingat sekali lagi, huruf qalqalah itu udah ada tersendiri, tidak boleh kita tambah-tambahi. Ghairil maghdubi 'alaihim, maghdubi, jangan dibaca dal. Kalau dal, dadidubad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, di sini mad lazim. Jadi di sini bo-nya kita baca 6 harokat. Panjang mad lazim rata-rata kesemuanya mad lazim, entah itu mad lazim kalimi musaqqal, harfi musbah, apa yang namanya lazim itu dibaca 6 harokat. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Jadi cara membacanya adalah panjangkan dulu huruf setelah sampai pada harokat yang seharusnya, baru kita melangkah huruf berikutnya, yaitu apa? Mentasydidkan huruf yang bertasydid di situ, yaitu huruf lam. Waladdallin. Begitu. Jangan dari awal sudah kita tasdidkan, itu tidak boleh. Waladdall, itu tidak boleh. Demikian tadi pelajaran kita, betapa pentingnya bacaan Al-Fatihah. Karena apa? Yaitu tadi sudah kami jabarkan, kami jelaskan pada awal-awal pertemuan. Jika
teman-teman, saudara-saudara suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di share, dan silahkan di subscribe. Kemudian bunyikan, aktifkan bunyi loncengnya. Dan untuk membahas masalah ilmu tajwid, entah itu ahkamun nun sakinati atau ahkamun mim sakinati, ataupun masalah mat itu banyak sekali. Insya Allah semoga kita diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan terus, sehingga kita nanti bisa bertemu dan berjumpa dalam video yang berikutnya. Karena apa? Ilmu tajwid itu sangatlah penting. Kenapa ilmu tajwid itu penting? Karena di dalam Al-Quran sudah ada firman Tuhan, kalamullah, di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, wa rattilil qur'ana tartila. Kita membaca Al-Quran itu harus secara tartil. Bagaimana caranya kita membaca Al-Quran secara tartil? Satu-satunya cara membaca Al-Quran secara tartil adalah setelah kita lancar, bisa fasih membaca Al-Quran, sudah benar, sudah lancar, sudah bisa membedakan mana huruf satu dengan yang lain, baru kita mempelajari ilmu tajwidnya. Karena supaya kita bisa tartil, satu-satunya cara harus disertai dengan ilmu tajwid. Percuma saja kita punya suara bagus, merdu, nyaring, dan napas yang panjang, dengan liuk-liukan, enggokan-enggokan yang bagus, enak didengar. Tetapi jika ilmu tajwidnya atau cara membacanya salah, itu sama saja dengan bohong. Itu tetap salah, benar-benar. Ulil haqqa walau kana murran. Katakanlah itu yang sebenar-benarnya, walaupun itu pahit. Nah, demikian sharingan dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Jika ada salah-salah kata, salah ucapan, salah kalimat, sehingga menyinggung atau merasa mencubit di rasa, mencubit di hati, mencubit di telinga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo di share, monggo di like, monggo di komen, monggo di subscribe, serta monggo diaktifkan bunyi loncengnya, agar kedepannya begitu ada video-video berikutnya adalah orang yang pertama menerimanya pemberitahuan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.